Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, teman-teman, di video kali ini saya akan mengupdate dan membahas tentang data yang ada di roster yang masih aktif dan berpeluang dapat SLC di bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2024. Namun, sebelum saya melanjutkan video ini, mohon kiranya teman-teman bantu sedekah subscribe bagi yang menonton, menyimak, ataupun mendengarkan. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi teman-teman, periode SLC berikutnya yaitu mulai jatuh pada minggu depan, tepatnya dimulai pada tanggal 22 Mei tahun 2024. Nah, di video sebelumnya juga sudah saya buat videonya tentang periode tanggal untuk penerbitan SLC massal, baik itu manufaktur, shipbuilding, maupun fishing. Teman-teman bisa lihat saja ataupun nanti bisa diklik di link deskripsi di bawah video ini. Nah, teman-teman, jadi di data roster terakhir yaitu di tahun 2021 ya. Jadi 2020 itu sudah tidak ada di data di roster HRD Korea. Nah, saya bacakan langsung saja untuk di tahun 2021 yaitu ada ujian CBT umum manufaktur. Nah, ini yang lulus 2.290, kemudian yang sudah di-approval atau disetujui oleh HRDK itu 2.198, kemudian yang belum mendapat SLC yaitu 77 orang. Kemudian di CBT umum manufaktur tahun 2022 yang lulus 3.566, kemudian yang sudah di-approval yaitu 3.448, kemudian yang belum mendapat SLC yaitu 630 orang. Nah, kemudian di ujian CBT umum fishing tahun 2022 yaitu yang sudah lulus 2.934, kemudian yang sudah di-approval yaitu 2.823, dan yang belum mendapat SLC yang belum mendapat SLC yaitu 289. Nah, kenapa saya lingkari merah ini bagi yang belum dapat SLC, teman-teman. Jadi yang saya lingkari atau di blok warna merah ini nanti berpeluang mendapat SLC di periode Mei sampai Juni tahun 2024. Nah, kemudian di UBT umum manufaktur gelombang 1 tahun 2023 yang lulus ujian waktu itu 2.035 orang, kemudian yang sudah di-approval yaitu 1.987, dan yang belum mendapat SLC atau kontrak kerja yaitu 465. Kemudian di UBT umum manufaktur gelombang 2 tahun 2023 yang lulus ujian yaitu 5.585, kemudian yang sudah di-approval 5.431, dan yang belum dapat SLC yaitu 1.615. Kemudian lanjut di UBT umum fishing tahun 2023 yang lulus ujian EPS topik yaitu 2.097, kemudian yang sudah di-approval yaitu 2.042, dan yang belum dapat SLC yaitu 552 orang. Kemudian di sektor umum UBT umum shipbuilding tahun 2023 yang lulus ujian EPS topik yaitu 615, kemudian yang sudah di-approval yang datanya ada di roster HRD Korea yaitu 565, dan yang belum dapat SLC 465. Ini shipbuilding ini termasuk alot ya teman-teman SLC-nya, karena baru sedikit yang sudah dapat SLC. Kemudian UBT umum manufaktur gelombang 3 tahun 2023 yang lulus ujian EPS topik yaitu 5.270, kemudian yang di-approval
5.131 dan yang belum mendapat SLC 4.717. Nah, manufaktur gelombang 3 ini termasuk yang paling banyak yang belum mendapat SLC, teman-teman. Masih sangat alot. Mudah-mudahan di periode ini akan banyak juga yang dapat SLC, termasuk di manufaktur gelombang 2 dan 3. Itu doa saya. Nah, kemudian di UBT khusus tahun 2023 yang lulus ujian yaitu 1983 dan yang sudah di-approval oleh HRDK yaitu 1749 dan yang belum mendapat SLC ataupun kontrak kerja yaitu 1308. Nah, teman-teman, data ini saya sengaja buat untuk teman-teman agar bisa mudah memahami statistik ya atau angka-angka. Nah, teman-teman juga bisa dilihat sendiri di data roster HRD, nanti saya cantumkan linknya di bawah. Cuman ya bacanya memang agak ruwet, teman-teman. Sengaja video ini saya sederhanakan agar teman-teman lebih mudah memahami data yang saya sajikan untuk bisa membaca peluang SLC di bulan Mei sampai Juni tahun 2024. Nah, kemudian dari tahun 2021 sampai 2023 itu yang lulus ujian EPS topik yaitu jumlahnya 28.317. Ini hampir 30.000 ya. Kemudian yang sudah di-approval dari tahun 2021 sampai 2023 yaitu 27.241. Nah, yang sudah di-approval belum semuanya dapat SLC. Yang sudah dapat SLC yaitu 16.587, sedangkan yang belum dapat SLC yaitu sebanyak 10.654. Nah, kemudian ada perubahan nama kalau dilihat dari tahun 2021 sampai 2023 ya ada CBT, ada CBT atau UBT. Ini sebetulnya sama saja, teman-teman. Karena waktu dulu itu ujiannya komputer based test, sekarang pakai tablet, teman-teman ya. Sebetulnya hampir sama saja, hanya perbedaan nama aja, itu nggak perlu dipermasalahkan. Kemudian yang sudah dapat SLC dan sudah terbang saya tidak bahas, karena yang saya bahas yaitu fokus ke yang belum mendapat SLC sampai sejauh ini, yaitu menyentuh angka 10.654. Ini termasuk masih banyak, teman-teman, yang belum dapat SLC, karena di tahun 2024 sekarang juga sedang berlangsung lagi ujian manufaktur maupun servis nanti yang akan berlangsung beberapa bulan ke depan. Nah, kemudian keterangannya saya sudah bacakan tadi dari tahun 2021 sampai 2023, yaitu yang sudah mendapat SLC atau kontrak kerja sebanyak 16.587. Kemudian di kolom akun IPS teman-teman, kolom 1, 2, dan 3, itu kolom 1 untuk yang lulus ujian EPS topik, kemudian kolom 2 untuk yang sudah sending data, kemudian yang kolom 3 ini yang sudah di-approval oleh HRD Korea Selatan dan datanya masuk di dalam roster yang nanti akan berpeluang untuk dapat kontrak kerja dan dipilih oleh bos atau majikan untuk bisa bekerja di Korea Selatan. Jadi sekali lagi, ujian EPS topik adalah salah satu syarat, tetapi tidak bisa menjamin orang tersebut bisa kerja di Korea Selatan atau tidak. Namanya juga syarat, karena syarat adalah salah satu untuk bisa melamar bekerja di Korea Selatan, yaitu lulus ujian EPS topik. Tetapi itu tidak menjamin ya, teman-teman. Jadi perbanyak doa saja supaya dapat SLC di periode ini. Mudah-mudahan nominalnya juga termasuk banyak di periode kali ini yang mendapat SLC, dan saya juga sudah membahas di video sebelum-sebelumnya tentang informasi SLC maupun pekerja di Korea Selatan.
Baik teman-teman, itu saja video dari saya. Semoga informasi yang saya sajikan teman-teman suka dan bisa memberikan manfaat. Sekali lagi jangan lupa bantu subscribe, nyalakan notifikasinya karena saya bikin video tidak setiap hari, tergantung mood-moodan saja. Nyalakan notifikasinya agar muncul updatean terbaru di HP teman-teman semuanya ketika saya mengupload video. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Maaf ini agak panjang membuat videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.